Perjalanan mitis ini dialami oleh Edwin saat mendaki Gunung Welirang dan Gunung Arjuna di Jawa Timur yang sempat viral di Instagram @gunungmistis. Gunung Welirang merupakan sebuah gunung berapi aktif dengan ketinggian 3156 yang secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gunung Welirang bersebelahan dengan Gunung Arjuna, Gunung Kembar, dan Gunung Kembar II. Puncak Gunung Welirang terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Arjuna, sehingga komplek ini sering disebut dengan Arjuna Welirang. Komplek Arjuna Welirang sendiri berada di dua gunung berapi yang lebih tua, Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing di sebelah selatannya. Cerita horor ini mendadak viral setelah muncul tagar yang ngepost dan di-retweet oleh banyak orang di pecinta horor Indonesia. Begini kisahnya. Pada sore hari, tepat tanggal 30 Juni 2019, rombongan pendaki asal Surabaya beranggota 9 orang terdiri dari Edwin, Cahyo, Syafa, Billy, Munif, Arik, Ferdi, Dira, dan Eva. Setelah berhasil melakukan pendakian ke Gunung Welirang, mereka bersiap untuk pulang ke Surabaya. Arik dan Billy yang merupakan mahasiswa memutuskan kembali lebih awal sekitar jam 2 siang. Mereka turun gunung karena keesok harinya harus mengikuti ujian akhir semester. Sementara sisanya sedang melakukan bersih-bersih tenda sambil memasak untuk persiapan pulang. Candaan dimulai Safa yang mengeletuk untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Arjuna. Mereka ternyata tertantang untuk mencicipi puncak Arjuna setelah melewati tanjakan Asu, berupa tanjakan lurus sepanjang 300 meter dengan ketinggian 30 derajat. Namun, Cahyo, Dira, dan Eva memutuskan untuk turun saja, tidak mengikuti rekannya dengan alasan ada kesibukan lain. Jadi, tinggal Edwin, Ferdi, Syafa, dan Munif yang bersepakat untuk melanjutkan misi naik gunung lagi. Sekitar jam 5 sore mereka tancap gas menuju Lembah Kidang yang membutuhkan waktu 25 menit perjalanan menembus jalur setapak di dalam hutan. Setelah sampai di sana mereka bertemu 4 pendaki lain yang mengaku sudah dari Arjuna selama 2 hari. Saat berkenalan dengan teman baru, mereka maunya disapa Bos Arjuna selama 2 hari. Mereka maunya disapa Bos Pecel Lele, Kubil, Bandot, dan SMK. Semua nama samaran ya. Rombongan Surabaya ternyata disambut hangat dengan menyalakan api unggun yang memang telah disiapkan untuk menyambut kedatangan malam. Setelah tenda berdiri, mereka sempat berbincang beberapa dengan teman-teman barunya. Sembari makan bersama, mereka tertawa berbincang menceritakan pengalaman dari Gunung Welirang. Setelah itu, telah datang rasa dingin mulai merasuk tulang. Mereka serentak masuk ke dalam, kecuali Ferdi yang memilih tetap berada di luar bersama Kubil dan Bos Pecel Lele itu. Semua tertidur lelap sekitar jam 12 malam. Namun tiba-tiba Edwin terbangun di tengah hempasan angin Lembah Kidang yang berada di tengah-tengah hujan cemara itu. Dia mendengar suara riuh dari luar tenda, tetapi dia mendengar pula perbincangan Ferdi dengan pendaki lain di luar tenda. Edwin pun memilih menyeduh kopi. Ia memasak air panas bersama Munif sambil menunggu Ferdi masuk ke dalam tenda. Setelah semuanya masuk ke dalam, luar pun semakin sepi seiring api unggun mulai padam. Dan tak beberapa lama, semua tertidur pulas. Tinggal menyisakan Edwin seorang. Padahal saat itu waktu sudah menunjukkan jam 1 malam.
Kopi yang diseruput semakin membuat Edwin sulit terpenjam. Suasana sedang tenang, nyaris hening. Tiba-tiba hal ini terjadi. Edwin mendengar suara langkah kuda mengelilingi tendanya. Sontak hal itu membuatnya dirundung ketakutan. Namun tetap saja ada naluri ingin tahu untuk melihat yang terjadi di luar tenda. Dalam kesaksiannya, Edwin mendengar suara tapak kuda yang menapakkan tanah, dan suara itu terus berulang dan cukup mengganggunya. Tidak ada saksi mata selain Edwin saat itu, dan Edwin pun mencoba membangunkan Munif yang tengah terlelap di sebelahnya. Namun sialnya Munif juga tidak menggubris. Edwin kian larut di dalam kesendiriannya. Edwin berusaha cuek dengan apa yang terjadi di luar tenda. Namun semakin dia hiraukan, suara pijakan justru terlihat semakin keras. Bahkan sesekali terdengar suara rintihan wanita dan suara seperti botol yang terinjak. Nyali Edwin ciut. Dia memilih bersembunyi di balik sleeping bag hingga akhirnya berhasil terlelap pulas. Keesok harinya, Senin 1 Juli 2019, sebelum summit attack, Edwin coba bertanya kepada orang samping tendanya yang sering mengantar orang ke Arjuna. Tak disangka jawaban itu membuat dia semakin tercengang. Ternyata suara itu benar ada, dan ada juga yang sering terdengar dan juga sering didengar oleh pendaki lain. Edwin langsung teringat dan sudah tidak heran lagi karena dia sempat melintasi alas Lali Jiwo yang mitosnya merupakan pintu gerbang jin yang terkenal bagi kalangan pendaki. Mereka akhirnya memutuskan tancap gas ke puncak jam 5 pagi dari Lembah Kidang tentunya. Medan tanah berbatuan hingga rerumputan telah menunggu di depan sana. Berbekal air dan roti yang enak bila dibalut dengan madu, mereka memulai perjalanan menanjak puncak Arjuno. Medan terus menanjak. Safa sempat terkilir kaki kanannya hingga tertinggal Kubil dan rombongannya sebagai penunjuk jalan. Mereka sempat menunggu Safa hingga dia dapat kembali normal. Beruntung, jalan setelah bukit hanya tinggal lurus untuk tiba puncak Arjuno. Tepat jam 9 pagi mereka tiba di puncak Ogal Akil yang memiliki ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut itu. Tak lama di puncak mereka sepakat untuk turun jam 9 dan tiba di Lembah Kidang kembali jam 1 siang. Agak terlambat memang. Hal ini dikarenakan sempat membantu pendaki lain yang terjatuh di tengah trek. Sekitar pukul 2 siang, mereka melanjutkan perjalanan untuk turun karena keesok harinya teman mereka ada yang bekerja. Tiba di pos 2 Kop-Kopan pukul 5 sore, hari pun semakin gelap. Sialnya, tiba-tiba Edwin yang merasakan seolah dikelilingi 2 siluet hitam. Tiba-tiba Edwin merasakan seolah-olah dikelilingi 2 siluet hitam dan merah hingga mereka sampai bawah. Edwin tak berani menoleh ke kanan atau ke kiri, bahkan ke atas. Karena takut, akhirnya membuat dia tidak fokus turun. Akhirnya mulai hal ini terjadi. Edwin sering tersandung. Edwin tak berani menyimpulkan apa-apa terjadi saat itu. Hingga akhirnya Edwin pun masih memikirkan hal tersebut dan belum berani bercerita ke teman-temannya mengenai apa yang dia alami saat itu. Hal mistis yang dialami Edwin tentu bukan satu-satunya cerita mistis, tapi hal yang bisa kita ambil bahwa hutan memiliki ribuan kisah dan cerita. Semoga kita selalu dilindungi. Amin.